latih terus sebut nama Allah, latih riyadhah ya, latih. Suatu saat, di saat yang kita sudah lupa, tidak bernafsu, tidak berambisi jadi orang khusyuk, Allah kasih khusyuk. Dapatlah satu ibarat dalam kitab hikam, Allah bagi rahasia natijah itu, zauq itu, di waktu yang dia mau, bukan di waktu yang engkau mau. Di suatu masa lebih dari 10 tahun lalu lah, saya solawat. Tapi hari itu saya sudah tebar sajadah, hendak sholat duha. Saya merasa penat, capek, lelah ya. Akhirnya saya duduk, saya istighfar, tertidur di atas sajadah. Disitulah Allah bagi hadiah, berkunjung kepada rohani Rasulullah SAW. Adalah kalam-kalam asrar yang tak boleh saya bagi di sini, itu rahasia saja. Di saat kita rindu Rasulullah, tiada lagi 3 hari 3 malam memandang apa saja yang terpandang wajah Rasulullah SAW. Seakan-akan ya, bukan hakiki. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Maka pintu untuk menikmati la ilaha illallah adalah ma'rifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal, mengetahui Rasulullah SAW orang lain. Jadi Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang dibicarakan di langit, tapi di langit namanya Ahmad. Dia dibicarakan di bumi namanya Muhammad. Dialah yang paling kenal Allah. Ya'rifun wa ma khalaqtul jinna wal insa, surat Zariyat. Tidaklah aku cipta jin manusia kecuali untuk mengenal aku, menyembah aku. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Maka salah satu tafsir daripada ayat ini, tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk Nabi Muhammad, kecuali karena Nabi Muhammad, karena dialah satu-satunya manusia makhluk yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar sahih dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adakah tadi solat tidak ingat dunia? Masih ingat dunia ya? Masa kita dengan solat yang tidak khusyuk merasa suci? Na'udzubillah min dzalik. Allah Maha tahu, alimun bidzatis sudur. Dia Maha tahu, sangat tahu apa yang ada di dalam dadamu. Maka tidak usah merasa suci, tidak usah merasa ahli zikir, tidak usah merasa lebih tinggi makomnya daripada orang lain. Saya pun yang berbicara ini, walaupun saya diizinkan oleh Allah berbicara malam ini, bukan berarti makom saya lebih tinggi daripada tuan-tuan, puan-puan, tidak. Mungkin saya lebih rendah, mungkin lebih hina, karena Allah tahu aib saya, Allah tahu dosa batin saya. Namun insya Allah itu dapat ditutup dengan salawat. Dengan salawat. Jika kita zikir lama sampai kepada Allah. Tapi jika zikir dibuka dengan salawat, kita menumpang kepada Rasulullah SAW. Maka tawassul menurut ahli fikih diperdebatkan. Menurut mazhab Syafi'i dianjurkan, mustahab. Tapi menurut ulama-ulama ahli zikir, ahli-ahli tariqah sufi, wali-wali Allah, tawassul itu wajib. Karena tawassul min babis syukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak syukur kepada manusia, dia tidak syukur kepada Allah. Kawan saya kata, langsung saja kepada Allah, tidak usah lewat guru, tidak usah lewat mursyid Syekh Jahid ya, tidak usah lewat guru Syekh Abdurrahman ya, Syekh Nazri, tidak usah, Syekh Yusri, tidak usah, langsung kepada Allah dan Rasulnya. Orang ini su'ul adab, orang ini su'ul adab. Langsung saja kepada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Ya salam ya akhi, Imam Bukhari untuk ngambil satu hadis berjalan safar rihlah dari Uzbekistan, Bukhara ke kota Makkah untuk dapat satu hadis.
berjalan lagi ke Madinah untuk dapat beberapa hadis, jalan lagi ke Mesir dapat sekian hadis, sampailah terkumpul gurunya 1.700 guru syekh. Maka saya pun hendak ikut jalan Imam Bukhari. Saya berguru ke mana-mana. Mohon ya Tuan Syekh Jahid terima juga saya jadi murid ya. Kita hendak berguru ke siapa saja. Bahkan Imam Sya'rani mengatakan, hatta saya berguru kepada kalbun. Ta'rif? Ya? Tahu kalbun? Bukan qalbun, kalbun. Anjing. Anjing itu jika makan kenyang dia tinggal makanannya. Kita kalau sudah kerja, sudah kenyang, dompet sudah berisi, saku sudah penuh, ya, tabungan, ya, kad tu di bank sudah ada, kita mau tambah lagi, timbun lagi, timpan lagi. Kita kalah zuhud dengan kalbun. Malu kita pada kalbun. Alasannya banyaklah, masa depan, ya, future. Kita malu kepada ular. Ular itu tidak pernah dapat membawa makanan. Ya, kita benci ular kan? Tapi ular tidak pernah benci kita. Ular sampai makan, dia tidak pikir, dia tidur, dia tawakal. Kita kalah dengan burung-burung. Burung itu punya tawakal, disebut tawakal yaumi. Inilah amalan Imam Abu Yazid. Abu Yazid berguru kepada burung, karena burung pun ada ruhnya. Apa kata Imam Abu Yazid? Suatu kali, saya sudah pernah cerita ini di banyak kajian, sila nanti simak lagi videonya. Selepas salat subuh, imam masjid, hafiz Quran, ahli fiqih, ahli hadis, melihat di pojok bagian kanan, sudut bagian kanan, ada Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami masih berzikir. Orang-orang semua berangkat kerja, tapi Abu Yazid masih putar tasbih. Ya, kita punya silsilah, ya, tasbih kepada Imam Junaid. Ya, ada namanya musalsal bis subha. Ya. Abu Yazid masih zikir, putar tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datanglah nih tuanku imam, tuan guru imam nih. Apa kata dia? Hai Abu Yazid, bima taqutu hadzal yawm. Kalau engkau duduk begitu tidak berangkat bekerja, engkau makan apa hari ini? Siapa yang tanya? Imam. Dia imam salat, imam subuh. Kata Imam Abu Yazid, u'idu salati, saya akan ulang salatku, karena berimam kepada imam yang tidak kenal kepada Allah yang maha menghantarkan rezeki tidaklah sah. Ini mazhab tidak boleh dipakai, ya. Ini cukuplah mazhab Abu Yazid. Di mazhab fikih taklah, ya. Tapi ini hanya boleh untuk orang-orang seperti beliau. Abu Yazid punya amal solat di 1000 masjid di zaman itu. Masjid jarang lah, jalan kaki sepenuh negeri kan. Ada yang mau amalkan thariqah Abu Yazid? Tawakal seperti burung. Dia ulang sholat. Ilmu ini turun. Salah satu pewarisnya di generasi jauh setelahnya adalah saudara Imam Ghazali, namanya Ahmad Al-Ghazali. Suatu kali Imam Abu Hamid Al-Ghazali memimpin sholat. Dia ahli fiqih, tapi di dalam benak dia ada banyak perihal masalah darah haid. Dia terfikir sebelum sholat, apakah tanda perempuan selesai haid? Terbawa ke dalam sholat. Allahu Akbar, ya Allah, warna darah haid, ya Allah. Isi hati dan pikiran dia Allah bukakan kepada Imam Ahmad Al-Ghazali, saudaranya. Setelah sholat, Imam Abu Hamid Al-Ghazali ditegur oleh saudaranya. Wahai saudaraku, oh my brother, ya akhi, kenapa engkau menyembah darah? Kira-kira begitu kalau di bahasa lepas, ya. Imam Ghazali tobat mendengar itu. Ya tubu ila Allah, dia tobat.
Maka ahli-ahli zikir ni, ahli-ahli qalbu, dia bertobat bukan hanya dari dosa mata, itu orang awam. Bukan hanya dari dosa telinga, dosa lisan, dosa kemaluan, dosa perut, tangan, kaki, itu biasa. Tapi mereka bahkan taubat dari dosa fikiran dalam salat. Semoga kita ini diizinkan Allah naik maqam ke maqam itu. Ya. Oleh karenanya, jika selesai selepas solat baca assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, minta ampunlah kepada Allah. Katakan, ya Allah, solatku belumlah khusyuk, sedangkan Engkau mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya Allah, aku belumlah beruntung. Yang beruntung kata Engkau adalah orang beriman yang salatnya khusyuk. Aku belumlah beruntung. Ini yang kita tangisi. Kita menangis kenapa kita belum dapat muflihun. Inilah taubatnya salikin. Maka ada taubat awam, ada taubat salik. Orang awam taubat dari dosa zahir, salik para perindu Allah, perindu Rasulullah yang menempuh jalan kepada Allah, dia pun taubat dari dosa batinnya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ada soal jawab tak ya? Ada. Terserahlah anda besar ya. Ya, sudah malam ya. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Hadis Muslim. Zikir yang paling nikmat itu adalah la ilaha illallah. Maukah dia jahar, dikeraskan ataupun dilembutkan khafi. Tapi kawan saya ada satu orang, dua orang, ketika Dr. Yusri lagi pimpin zikir, di hatinya, Allah, kenapa diteriak-teriakkan? Allah Maha mendengar, kenapa suara keras-keras? Orang sudah menikmati zikir, dia masih bertanya di hatinya. Ya. Dia lisannya baca la ilaha illallah, tapi kolbunya melayang-layang, kolbunya berpencar, kolbunya lari sana sini. Orang ini tidak dipandang oleh Allah karena kolbunya ghafil. Tapi tak apa. Kata Imam Nata'ala Sakandari, la tatrukil dzikra li'adami hudurika ma'allah. Kamu jangan berputus asa, jangan tinggalkan zikirmu meskipun belum khusyuk, belum hadir. Latih terus sebut nama Allah, latih riyadhah, ya, latih. Suatu saat, di saat yang kita sudah lupa, tidak bernafsu, tidak berambisi jadi orang khusyuk, Allah kasih khusyuk supaya sang hamba sadar bahwa khusyuk bukanlah usaha dia, tapi khusyuk adalah hadiah mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya ingin sekali mimpi bertemu Rasulullah, maka saya setiap duha Jumat, qabla al-Jum'ah, saya duduk hadap sajadah, sholawat banyak-banyak, tapi tak kunjung mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu masa lebih dari 10 tahun lalu lah, saya sholawat. Tapi hari itu saya sudah tebar sajadah, hendak sholat duha. Saya merasa penat, capek, lelah ya. Akhirnya saya duduk, saya istighfar, tertidur di atas sajadah. Belum sholawat satu kali pun. Disitulah Allah bagi hadiah, berkunjung kepada rohaniah Rasulullah SAW. Adalah kalam-kalam asrar yang tak boleh saya bagi di sini, itu rahasia saja. Lalu saya bangun,
Sudah setengah 12, jam 12 Jumat. Tapi lama saya duduk menangis. Lama saya kemudian berfikir, ya Allah, ampun ya Allah, saya dulu mengira jika engkau banyak salawat Ar-Razi, engkau akan bertemu Rasulullah. Ternyata tidak. Justru sebaliknya, di saat saya lupa, lalai, tertidur, penat, Allah bagi hadiah. Dapatlah satu ibarat dalam kitab hikam, Allah bagi rahasia natijah itu, zauq itu, di waktu yang dia mau, bukan di waktu yang engkau mau. Karena dia tidak boleh dipaksa. Ya, kita bersyukur. Maka salawat saja. Apabila sudah lupa dengan ambisi mau bertemu Rasulullah, jangan bernafsu bermimpi ketemu Rasulullah. Nanti kita akan dipertemukan dengan rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijab kita dengan Rasulullah adalah nafsu. Tapi nafsu ini baik, disebut dengan hijabun nur, hijab cahaya. Ingin jadi wali. Ada juga kawan saya ingin jadi mursyid. Lagi zikir, ya Allah jadi mursyid, ya Allah jadi mursyid. Ya, ini guru-guru kita paham lah, itu ada murid-murid begitu ya. Saya pun dulu waktu masih muda belia begitu, ya Allah ingin jadi mursyid. Tapi di saat saya lupa pengen jadi mursyid, diangkat oleh guru. Di saat kita rindu Rasulullah, tiada lagi 3 hari 3 malam memandang apa saja yang terpandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ya, bukan hakiki. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Sudah lupa itu. Sudah tidak ada minat, tidak ada lagi nafsu ingin jadi mursyid. Baru dibagi ijazah oleh guru. Ya. Maka tuan-tuan, puan-puan, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir paling iman la ilaha illallah. Dan yang paling mengerti la ilaha illallah siapa? Maka pintu untuk menikmati la ilaha illallah adalah ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal, mengetahui Rasulullah SAW. Maka saya berharap tuan-tuan, tuan guru, para masyayikh, alim ulama, hidupkan majlis selawat. Hidupkan. Boleh pakai apa, terbangan, rebana, boleh tidak. Itu hanya manhaj, cara. Ya, ada yang suka ramai, tuh Dr. Yusri suka rock, tahu ya, tuh. Ada yang suka lembut. Itu cara-cara guru. Kita tak boleh mengatakan saya tak suka guru fulan, dia zikirnya keras. Jangan atur-aturlah guru ya. Su'ul adab itu. Saya suka guru fulan, berarti kita ikut guru dengan nafsu. Jangan ikut guru dengan nafsu. Tanggalkan nafsu. Ya. Tuan-tuan, puan-puan, mari kenal Allah, kenal Rasulullah SAW. Mari guru-guru ceritakan kisah Nabi. Umat ini tidak akan pernah bosan jika ada dalam kolbunya dan nur Nabi Muhammad, tidak akan bosan cerita Nabi. Sepakat? Ya, maka guru-guru, tuan-tuan, banyak-banyak cerita Nabi. Nabi, apapun cerita, sebanyak apapun kisah, tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Jadi jangan pernah bosan ya. Kita sambut, kita dukung ya. Saya mendukung penuh majelis ini, pondok pesantren ini ya. Semoga Allah memberkahi muassisnya, guru-guru yang datang ke sini, jemaah-jemaah yang hadir di majelis ini, pelajar-pelajar yang menuntut ilmu di tempat ini, untuk orang-orang yang juga berwakaf, berihsan, donasi ke tempat ini. Semoga mereka yang berkhidmat Allah berkahi, kita yang hadir Allah ridhai. Amin. Dan kepada para pelajar Allah bukakan mata hatinya sehingga dia cinta Allah, cinta Rasulullah, diberikan pemahaman tafaqquh fiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Barangkali itu dari saya. Mohon maaf jika ada yang tersinggung, bukan bermaksud menyinggung ya, bukan bermaksud menggurui, tapi memang disuruh jadi guru. Sempurnaan milik Allah, cahaya Rasulullah SAW.
Semoga malam ini kita diridhoinya, diberi syafaatnya. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.